warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rene Kendasari. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama itu akidah dan apa itu akhlak. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus tahu bahwasanya Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, poin pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu akidah. Nah, akidah itu sendiri berasal dari kata akadah yang berarti mengikat atau berpegang teguh. Nah, dalam Islam, akidah ialah keyakinan atau keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, serta takdir baik dan takdir buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akidah itu ialah suatu dasar keyakinan yang harus tertanam dalam diri seorang muslim. Karena akidah itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi akidah ialah keyakinan yang akan membentuk pola pikir seorang muslim serta bagaimana mereka akan bertindak. Contohnya, kalau seorang muslim yang memiliki akhlak untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah, maka anak-anak atau kita sendiri akan memiliki akidah yang kuat bahwasanya Allah itu Maha Esa atau Maha berdiri sendiri, Maha ada, betul-betul dia ada walaupun kita tidak melihatnya. Contohnya itu dalam sekolah, ketika kita atau anak-anak sekolah atau peserta didik melakukan suatu ujian, mereka harus yakin bahwasanya Allah itu Maha melihat walaupun kita tidak melihatnya. Nah, apa poinnya? Bahwasanya seorang pendidik ataupun peserta didik, mereka harus tahu bahwasanya menyontek itu walaupun kita tidak terlihat oleh dosen, walaupun kita tidak terlihat oleh pendidik atau guru, maka tetap akan ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, implementasi yang kedua yaitu dalam lingkungan keluarga. Nah, ketika seorang anak atau orang tua memiliki memiliki akidah yang baik, maka mereka pasti akan mengajak keluarga mereka untuk melakukan ibadah, yaitu contohnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling sering kita lakukan setiap hari, yaitu ibadah sholat. Nah, sebagai anak, pasti mereka jika memiliki akidah yang kuat, mereka akan mengajak orang tua mereka, mengajak keluarga-keluarga mereka. Begitupun sebaliknya, jika orang tua itu memiliki akidah yang kuat, mereka akan mengajak anak-anak mereka, mereka akan mengajak keluarga-keluarga mereka untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, implementasi yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai seorang muslim harus selalu ikut apa? Selalu ikut suatu kajian-kajian Islami, supaya apa? Supaya kita bisa istilahnya orang itu kita dapat mengecas keimanan kita ketika kita ikut ke dalam majelis-majelis Islam. Nah, jadi kesimpulannya, akidah itu ialah suatu pondasi yang yang menjadi pegangan seorang muslim. Nah, yang kedua yaitu poinnya akhlak. Nah, akhlak itu berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang jamaknya itu khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan dan adat. Jadi, akhlak itu ialah suatu keadaan yang melekat pada jiwa seseorang yang bisa menghadirkan perbuatan yang timbul tanpa adanya pemikiran, pertimbangan serta penelitian. Nah, dalam diri seseorang jika timbul seperti sifat-sifat baik, maka itu dinamakan sebagai akhlak terpuji. Nah, jika sebaliknya akhlak yang timbul itu sifat yang kurang baik, maka itu dinamakan dengan akhlak yang buruk.
Jadi, akhlak adalah sikap, perilaku, dan budi pekerti seseorang yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Akhlak itu merupakan implementasi dari eh, akidah yang kita yakini. Nah, dalam penerapannya, contohnya itu di lingkungan sekolah. Contohnya itu kita sebagai seorang pelajar harus menjaga kebersihan. Bukan hanya di kebersihan saja ya, tetapi kita juga harus menghormati guru, menghormati apa ya? Bukan menghormati, tetapi menyayangi teman-teman. Kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Itu yang dinamakan oleh akhlak. Nah, akhlak juga itu biasanya seperti kesopanan, kejujuran, sopan, menghormati orang tua, guru, menolong sesama, apalagi ya. Pokoknya tidak melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nah, yang kedua, implementasinya dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga, kita sebagai anak, kita akan berbicara dengan sopan kepada orang tua, harus menghargai orang tua, akan mengikuti segala apa yang diperintahkan atau apa yang diarahkan orang tua jika itu betul-betul baik. Nah, jika kita sebagai seorang anak, maka kita akan selalu membantu pekerjaan orang tua. Nah, apalagi kita juga bisa bersikap santun terhadap saudara. Seperti itu, kepada masyarakat, kepada orang lain, itu namanya akhlak. Nah, dalam lingkungan masyarakat, kita sebagai seorang yang bermasyarakat, entahkah itu sebagai orang tua atau sebagai seorang peserta didik, kita harus selalu melakukan yang namanya gotong royong. Terus tidak membuang sampah sembarangan, karena jika kita membuang sampah sembarangan, itu akhlaknya kita itu betul-betul tidak menghargai sesama, karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang betul-betul tidak menyukai sekali sampah di depan rumahnya. Biasanya ada anak-anak yang membuang sampah, ataupun jangan ke anak-anak, orang yang dewasa saja masih terkadang tidak sadar dengan adanya sampah, membuang sampah secara sembarangan. Apalagi ya, biasanya kalau akhlak dalam masyarakat juga itu biasanya kita ramah, kita menyapa orang lain, apalagi ya, menjenguk tetangga kalau terkena musibah. Pokoknya betul-betul kita itu harus menghadirkan namanya empati dan kepedulian sosial. Nah, mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya akidah itu ialah pondasi keyakinan yang betul-betul harus tercermin dalam diri seorang muslim. Sementara akhlak itu ialah cerminan dari keyakinan dari keyakinan yang kita yakini, dari akidah yang timbul dari dan itu akan terlihat dari perilaku nyata yang kita lakukan setiap hari. Jadi harus kita tahu bahwasanya akidah dan akhlak ini ialah suatu keadaan atau pondasi kita yang harus menghadirkan ibadah yang betul-betul kita jalankan. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai bahwasanya betul-betul itu akidah harus tertanam dalam diri seseorang. Terus akidah ini ibarat akar, ibarat suatu pohon. Akidah itu ialah akar, sementara batang-batang dan daun-daunnya itu ialah ibadah-ibadah kita. Sementara hasil dari akidah dan ibadah kita itu ialah akhlak. Karena orang yang sudah kuat akidahnya, maka mereka akan melakukan suatu ibadah, perintah-perintah Allah. Nah, dari hasil dari keduanya ini kita akan menghasilkan akhlak yang baik, insya Allah, yang kita namakan sebagai akhlak terpuji. Itulah teman-teman pemaparan penyampaian singkat yang saya pahami tentang perbedaan antara akidah dan akhlak. Nah, teman-teman, itulah tadi
penyampaian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran, semoga bisa menjadi referensi. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video pendek yang sempat saya buat pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.